Hai sobat, kenalin nih kami dari kelompok 3 kelas 10-6. Kami akan memberikan informasi mengenai belajar dari kekayaan tradisi. Sebenarnya banyak sekali kekayaan tradisi yang ada di Indonesia, tapi kami akan memberikan informasi mengenai 5 kekayaan tradisi di Indonesia. Lantas, apa saja 5 kekayaan tradisi Indonesia? Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke dalam videonya. Tradisi upacara adat, tradisi adat istiadat di Indonesia sangatlah beragam dan berbeda-beda di setiap daerah. Berikut adalah beberapa contoh tradisi adat istiadat di Indonesia. 1. Potong jari. Potong jari merupakan bentuk adat istiadat suku Dani yang ada di Papua. Tradisi potong jari dilakukan ketika ada sanak saudara yang meninggal dunia. Mengutip Merdeka, jika yang meninggal orang tua, maka 2 ruas dari jari harus dipotong, sedangkan kepada sanak saudara hanya 1 ruas jari yang akan dipenggal. Potong jari hanya dilakukan oleh wanita suku Dani. Bagi pria, mereka melakukan potong telinga. 2. Ngaben. Ngaben adalah salah satu bentuk adat istiadat yang ada di Bali. Ngaben tergolong sebagai upacara yang ditujukan kepada leluhur. Ngaben adalah proses penyucian roh dengan cara membakarnya menggunakan api agar bisa kembali ke Sang Pencipta. Tujuan dari upacara ngaben adalah mempercepat raga sarira agar dapat kembali ke asalnya. Secara khusus, ngaben dilaksanakan karena wujud cinta kepada para leluhur dan bakti anak kepada orang tuanya. 3. Ngobeng. Ngobeng adalah tradisi menjamu tamu yang dilakukan masyarakat Palembang, Sumatera Selatan. Acara ngobeng sebagai bentuk menghargai tamu dan mempererat silaturahmi. Ngobeng diadakan untuk acara pernikahan, syukuran, hitanan, dan perayaan hari keagamaan. Tradisi ini adalah maka bersama memakai tangan sambil duduk bersila. 2. Tradisi kuliner. Tradisi kuliner di Indonesia sangatlah beragam dan berbeda-beda di setiap daerah. Berikut adalah beberapa contoh tradisi adat istiadat di Indonesia. 1. Otak-otak. Otak-otak merupakan santapan khas Provinsi Kepulauan Riau yang terbuat dari tepung sangu, ikan tenggiri, dan bumbu-bumbu. Otak-otak memiliki cita rasa yang gurih dan cocok disajikan dengan sambal kacang. 2. Rendang. Rendang merupakan makanan yang berasal dari Sumatera Barat. Makanan ini berbahan dasar daging dan dimasak dengan bumbu aneka rempah dan santan. Proses memasak rendang sendiri memerlukan waktu hingga berjam-jam. Setelah matang, rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu. 3. Seruit. Provinsi Lampung. Seruit merupakan makanan tradisional khas Lampung. Makanan ini berbahan dasar ikan yang digoreng atau dibakar, kemudian dicampur sambal terasi, mangga atau tempoyak yakni olahan durian. Tradisi alat musik tradisional. Tradisi alat musik di Indonesia sangatlah beragam dan berbeda-beda di setiap daerah. Berikut adalah beberapa contoh tradisi adat istiadat di Indonesia. 1. Angklung asal Jawa Barat. Angklung adalah alat musik tradisional dari bambu yang dimainkan dengan teknik klulung, yaitu menggoyangkan angklung dengan salah satu tangan agar menghasilkan suara. 2. Aramba asal Sumatera Utara. Aramba mempunyai bentuk bulat seperti alat musik gong. Bedanya, bentuk aramba ini lebih kecil. Cara memainkannya juga sama dengan gong, yaitu dipukul dengan alat khusus supaya berbunyi. 3. Bonang. Bonang asal Jawa Timur. Bonang merupakan alat musik pukul yang terbuat dari gunungan. Bonang termasuk bagian dari peralatan gamelan dan biasanya digunakan secara bersamaan dengan saron dan gong untuk memainkan suatu tembang. Tradisi seni pertunjukan. Tradisi seni pertunjukan di Indonesia sangatlah beragam dan berbeda-beda di setiap daerah. Berikut adalah beberapa contoh tradisi adat istiadat di Indonesia. 1. Tari kecak. Buat kamu yang pernah berkunjung ke Pulau Dewata, tentunya tidak asing lagi dengan seni tari yang satu ini. Awalnya merupakan ritual kuno bernama sangga yang dilakukan untuk mengusir roh jahat. Kini tari kecak merupakan tarian khas Bali yang melengkapi destinasi wisata budaya dan rohani di sana. Selain pementasan tradisional, salah satu tari khas Bali ini bahkan juga kerap
diadaptasi menjadi drama panggung yang tak kalah memukau, menceritakan pewayangan Ramayana yang terus berhasil menarik wisatawan lokal dan mancanegara. Salah satu keunikan tarian ini ialah suara cak 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 dari 50 sampai 70 penarinya yang kemudian diiringi dengan keindahan suara gamelan. 2. Tari barong, masih dari Bali. Seni pertunjukan tradisional lainnya yang tak kalah populer adalah tari barong yang berasal dari daerah Gianyar. Menariknya, tarian ini telah dikenal oleh wisatawan luar negeri sejak tahun 1930 silam. Kalau tari kecak ditampilkan oleh 50 sampai 70 penari, tari barong hanya menampilkan 2 orang penari lincah dengan gerakan kompak yang indah. Dalam kepercayaan masyarakat Bali, barong berwujud singa dalam tarian ini mempresentasikan Raja Roh yang merupakan sosok malaikat pelindung. Sedangkan Rangda adalah Ratu Iblis dan merupakan lawang dari barong. 3. Pertunjukan Ramayana jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta. Candi Prambanan merupakan destinasi wisata yang hampir tak pernah dilewati oleh wisatawan. Selain karena merupakan candi Hindu terbesar di Asia Tenggara, di sana pengunjung juga bisa menyaksikan seni pertunjukan tradisional bertunjung, sendera tari Ramayana atau Ramayana Ballet. Pementasan berupa tarian yang drama di bawah oleh lebih dari 200 penari serta diiringi oleh pemain gamelan tradisional itu ditampilkan tanpa dialog. Seni pertunjukan tradisional yang satu ini bahkan berhasil membuat Raja atau Ratu Belanda Willem Alexander dan Maxia Jorregueta Ceruti terpukau saat berkunjung pada Maret 2020 lalu. 5. Tradisi pesta rakyat. Tradisi pesta rakyat di Indonesia sangatlah beragam dan berbeda-beda. Di setiap daerah, berikut adalah beberapa contoh tradisi adat istiadat di Indonesia. 1. Kerapan sapi. Kerapan sapi adalah salah satu upacara adat yang dilakukan masyarakat Madura secara turun-menurun. Upacara ini dilakukan dalam bentuk performa pacuan sapi yang disampaikan peserta rakyat yang dilakukan secara turun-temurun. 2. Debus. Debus adalah pertunjukan tradisi bela diri dengan atraksi sadis dan ekstrim, merupakan seseorang yang kebal terhadap senjata tajam maupun air keras. 3. Ngurak. Sama halnya dengan debus, upacara yang saat ini dilakukan dengan menusuk tubuh menggunakan keris.